Di Vatikan, sebuah pertemuan bersejarah terjadi antara Gereja Katolik dan Gereja Asyur Timur. Paus Leo ke-14 menerima kunjungan Yang Mulia Mar Awa ketiga, Katolik Patriarki Gereja Asyur Timur, beserta anggota Komisi Gabungan untuk Dialog Teologis. Pertemuan ini menjadi momen penting, menandai perjalanan panjang kedua gereja dalam membangun dialog, persaudaraan, dan upaya menuju kesatuan. Langkah ini sekaligus menjadi simbol harapan bagi umat Kristiani di seluruh dunia, khususnya bagi mereka yang tinggal di Timur Tengah. Dalam sambutannya, seperti dilansir dari Vatikan News, Paus Leo menekankan bahwa kunjungan ini lebih dari sekedar acara protokoler. Ia menyebut pertemuan ini sebagai bukti nyata bahwa persaudaraan dan dialog teologi saling membentuk dalam perjalanan menuju kesatuan. Bapak Suci menegaskan, dialog yang dilandasi kebenaran adalah ungkapan kasih yang telah menyatukan kedua gereja. Sementara itu, dialog kasih harus dipahami secara teologis sebagai jalan untuk memperkuat ikatan rohani dan saling pengertian. Paus Leo menambahkan, setiap langkah yang diambil selama pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan dan dialog bukan hanya konsep, tetapi praktik yang membangun kepercayaan dan kerjasama. Dalam kata-katanya, dialog kebenaran dan dialog kasih berjalan beriringan, saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi perjalanan menuju kesatuan yang lebih dalam. Pertemuan ini juga bertepatan dengan peringatan 30 tahun dialog resmi antara Gereja Katolik dan Gereja Asyur Timur. Pada kunjungan sebelumnya ke Roma pada tahun 2024, Katolik Patriarki menekankan pentingnya kesetiaan terhadap mandat dan metodologi yang telah ditetapkan oleh para pendahulu gereja. Paus Leo menyoroti deklarasi bersama tahun 1994 antara Paus Yohanes Paulus II dan Mardinkah keempat. Deklarasi ini menekankan bahwa komuni mengandaikan kesatuan dalam iman, sakramen, dan konstitusi gereja. Hal ini berarti, sebelum membahas aspek administratif atau organisasi, kedua gereja harus sepakat dalam pokok-pokok ajaran, pengakuan sakramen, dan struktur internal gereja masing-masing. Dokumen tersebut menjadi kerangka kerja untuk langkah-langkah berikutnya dalam dialog teologis. Bahkan melalui dokumen ini, kontroversi yang telah berlangsung selama lebih dari 1.500 tahun berhasil diatasi. Hal ini membuka jalan bagi pengakuan bersama atas sakramen yang memungkinkan adanya communicatio in sacris atau hubungan sakramental tertentu antara kedua gereja. Paus Leo juga menyampaikan penghargaan kepada para teolog dalam komisi gabungan yang telah bekerja tanpa lelah. Dedikasi mereka dianggap sangat penting untuk tercapainya kesepakatan yang memperkuat persaudaraan dan membangun fondasi bagi dialog selanjutnya. Kini, fokus dialog beralih pada konstitusi gereja. Paus Leo menekankan bahwa tantangan utama adalah mengembangkan model komuni penuh secara bersama-sama. Model ini diharapkan terinspirasi dari praktik gereja pada milenium pertama, namun tetap relevan dan bijak dalam menghadapi tantangan zaman modern. Paus menegaskan, model ini tidak boleh berbasis pada penyerapan atau dominasi. Sebaliknya, kedua gereja harus saling berbagi karunia, pengalaman, dan tanggung jawab. Dengan cara ini, tercipta kerjasama yang harmonis dan saling menghormati, yang menjadi fondasi bagi kesatuan yang lebih dalam. Dalam konteks ini, sinodalitas muncul sebagai jalur yang menjanjikan. Paus Leo menekankan bahwa perjalanan sinodal Gereja Katolik bersifat ekumenis, sejalan dengan semangat perjalanan ekumenis itu sendiri. Konsep ini menekankan partisipasi, konsultasi, dan kerjasama, sehingga setiap langkah dalam dialog didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak. Peringatan 1.700 tahun Konsili Nisea menjadi momen penting bagi penerapan praktik sinodal secara nyata. Paus Leo berharap momentum ini dapat menginspirasi praktik sinodal ekumenis baru yang dapat diterapkan di semua komunitas Kristiani. Hal ini dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat dialog, memperdalam kerjasama, dan meneguhkan semangat persaudaraan di seluruh umat Kristiani, terutama di wilayah Timur Tengah yang selama berabad-abad menjadi pusat sejarah gereja Asyur dan Katolik. Paus Leo menekankan, praktik sinodal ini bukan sekedar teori, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret yang melibatkan umat, para pemimpin, dan seluruh komunitas gereja.
Di penghujung pertemuan, Paus Leo memohon perantaraan semua orang kudus dari kedua gereja, khususnya Santo Ishak dari Nineve. Ia berdoa agar umat Kristiani di Timur Tengah tetap setia memberikan kesaksian kepada Kristus. Bapak Suci juga berharap dialog ini dapat mempercepat hari ketika kedua gereja dapat merayakan Ekaristi bersama, membagi tubuh dan darah penebus, sehingga dunia dapat melihat dan percaya. Demikian laporan dari Vatikan, sebuah bukti nyata bahwa dialog lintas gereja terus berkembang menapaki jalan menuju kesatuan yang penuh harapan.